3 ini akan membicarakan tentang kesehatan. Karena semuanya itu hidup tanpa sehat tentunya tidak akan berhasil dengan baik. Mulai dari kesehatan keluarga, terutama di dalam hari ini, ini adalah tentang masalah sampah keluarga. Ini yang perlu diperhatikan. Kebetulan di sini di Jombor Kidul itu ada ketuanya Pak Ari Santoso. Ini dan dibantu oleh Pak Ferry, Pak Sur, Pak Teguh. Tentunya ini menjadi awal pertama untuk kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa penggunaan sampah di keluarga itu ternyata banyak, dan itu kalau tidak dikelola dengan sedini mungkin tentunya akan menjadi penyebab utama terutama penyakit keluarga masing-masing. Kita sampaikan, kita beri waktu pada ketua tim sampah untuk Pak Ari Santoso untuk menerangkan khususnya di Jombor itu bagaimana, monggo. Silakan. Terima kasih. Itu yang saya hormati khususnya di Kabupaten Jombor dan sekitarnya, mengingat bahwasanya akhir-akhir ini sampah merupakan suatu kebutuhan sangat vital di dalam rumah tangga kita. Artinya kebutuhan vital itu bagaimana cara mengatasi sampah yang tentunya sampah ini ada dua, sampah anorganik dan ya, kadang yang menimbulkan masalah itu sampah organik. Nah, di sini kami punya inisiatif dan mengharapkan bantuan sekali pada Bapak Ibu sekalian warga ini. Mari kegiatan ini yang direncanakan mari kita bersama dengan membuat konten ini. Harapan kami agar nantinya kita setiap masing-masing rumah mempunyai yang dinamakan yaitu losida. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian itu pernah mendengar bahasa losida itu seakan-akan bahasa yang mentereng, bahasa yang asing ya. Nah, jebule ternyata losida itu panjang dari lo-nya itu lodong, C-nya itu sisa, dan-nya itu dapur. Artinya itu lodong, sisa dapur, tempat sisa dapur ya. Artinya sisa dapur itu ya mungkin baru ibu-ibu ada sayur, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada kulit telur, semacam itu, mungkin ada nasi, kemudian ya yang tentunya itu menimbulkan bau ya. Dengan demikian harapan kita bersama ini nanti harapan kita nanti mudah dengan adanya rencana kita nanti diharapkan partisipasi dan peran serta kita untuk bagaimana Jombor Kidul ini yang sudah mempunyai konsep Jombor Kidul Gumregah. Nah, dengan gumregahnya masyarakat, kemudian ada kerjasama dengan Pak RT, Pak RW, dan tentunya Pak Dukuh yang selaku mempunyai kebijakan ini, diharapkan nanti bisa menggerakkan dan memberikan motivasi agar rencana kita itu nanti bisa berjalan. Karena karena ya sampah yang saat itu menjadi bumerang bagi kita. Bagaimana sekarang menciptakan bersih sampahku, bersih rumahku. Ini sebagai moto agar nantinya konten yang akan kita buat ini menjadikan inspirasi, dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti dengan pengurus-pengurus RW RT dan tentunya Pak Dukuh sekaligus nanti kegiatan dari masing-masing dasalisma yang ada di Kabupaten Jombor. Sekian, terima kasih. Mungkin Mas Ferry mempraktekkan lodong sisa dapur itu, monggo Mas Ferry. Iya, Bapak Ibu warga Jombor Kidul, kita saat ini mengalami yang namanya darurat sampah.
Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu. Saya bertanggung jawab terhadap sampah saya, dan sejak 6 tahun yang lalu saya membuat yang namanya losida, lodong sisa dapur. Saya ada 3-4, tapi tidak hanya losida, saya juga membuat yang namanya komposter ember tumpuk. Nah, selain ember tumpuk ada juga plastik-plastik di mana saya bisa memilah-milah. Sampah paling banyak seperti yang sudah disampaikan dalam survei adalah sampah rumah tangga yang jumlahnya 60%. Nah, ini kita kumpul di sini dalam rangka pertama-tama ingin menyelesaikan sampah organik ini, sampah dari rumah tangga, dengan pengadaan losida maupun ember tumpuk. Pengalaman saya menggunakan yang namanya losida sampai saat ini sudah 6 tahun, losidanya itu tidak penuh-penuh karena ada bakteri dan binatang di dalam itu yang mengurai. Tentang seperti apa losida itu dan saya praktekkan, nanti kita akan melihat di sana di tempat ini. Demikian. Baik, saya kira kalau losida ini saya sudah melihat di tempatnya Mas Ferry ini memang tidak memerlukan tempat yang luas, praktis, murah. Ya, kemudian setelah itu memang itu permanen, sifatnya permanen. Nah, kalau ember tumpuk ini memang mobilitas, artinya bisa dibawa ke sana kemari, tapi memang itu agak mahal. Ya, enggak masalah, tapi masih terjangkau, masih di bawah 100.000 lah begitu ya. Nah, ini saya harapkan pula, tentu saja ini kalau masyarakat itu memerlukan satu bukti, satu contoh lah ini. Nanti kita akan membuat satu konten visualisasi tentang bagaimana Mas Ferry memanfaatkan losida itu setelah sekian tahun dan tidak penuh-penuh. Harapan saya begini, mungkin ini untuk Mas Dukuh ya, tiap RT sekarang kita harus ada dikelola ini masing-masing nanti tiap RT, karena pengadaannya juga nanti tergantung masing RT karena mungkin tempat Mas Ferry ini mungkin nanti akan di Subang, tempat kami mungkin Urunan dan sebagainya, itu terserah masing-masing RT, kebijaksanaan masing-masing. Yang penting ada korlapnya di tempat RT kita masing-masing, karena sampah ini kalau hanya wacana-wacana terus ya nggak bisa kita lakukan. Makanya kita mencoba. Saya juga berharap, terus terang saya pribadi berharap, syukur Agustus ini Jombor Kidul itu seluruh Jombor Kidul sudah punya losida. Ini murah sekali. Jadi nanti Mas Ferry akan mencoba bagaimana sih membuat losida itu dan sebagainya. Harapan saya nanti dari Mas Duko juga bisa menjadi panutan dengan warganya agar tiap RT ini ya, kita dihimbau untuk bisa warganya itu setiap warga, setiap RT, setiap keluarga harus punya itu. Yang penting kita untuk awalnya ini kita mengelola sampah organik dulu ya. Jadi nanti anorganiknya nanti ke depan nanti bisa kita lakukan, karena yang awal mulanya itu lihat organik ini yang memang harus kita tangani dulu, setelah itu baru yang anorganik. Saya kira mudah kalau organiknya sudah terlaksana, kita mau bikin apa-apa kita bersih, kita senang, suasana tadi Pak Suroto bilang kesehatan kita juga terjamin dan tidak bau, itu tidak bau meskipun sudah ditanam situ sampai berapa tahun tidak bau ya. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting kita ini membutuhkan campur tangan baik dari warga masyarakat, kemudian perangkat-perangkat desa yang berkaitan. Nah, ini kita bergerak bersama. Saya kira itu. Saya nambah masalah sampah, terutama saya himbau untuk masyarakat dari rumah itu memilah sampahnya itu ribuan, tidak ada intinya, samping itu harus memilah dari rumah tangga masing-masing. Terima kasih. Ya, kita minta tanggapan dari warga, yang terutama hari ini ada Pak Yono ini, bagaimana untuk program ini kalau kita nanti dilaksanakan di masyarakat, tentunya masyarakat harus mendukung 100% logikanya, karena bulan Agustus harus dicanangkan semuanya berhasil.
Minta tanggapannya untuk Pak Yono, monggo. Terima kasih atas waktunya. Seperti program-program dari desa yang lain, itu di RT kami, RT 04 khususnya, kemarin kami sudah mencanangkan suatu program untuk pemilahan sampah di tempat sampah kering dan sampah basah atau sampah residu. Jadi kemungkinan mulai dari RT kami, nanti kami bekerja sama dengan ibu dari PKK, bahwasanya nanti dari awal rumah tangga itu kita sudah membuat pemilahan sampah tersendiri dari yang basah, entah itu disembunyikan melalui kita kresek atau gimana, atau nanti kita ikut program ini yang akan ada losida ini. Kemungkinan nanti kita di per rumah kita akan membuat losida, jadi supaya nanti dari ibu-ibu yang memang yang paling awal itu yang membuat kita sampah di rumah tangga, terutama yang di organik itu kita masukkan. Nanti kita coba sambil berjalan, kita lakukan program itu, kita laksanakan di lapangan. Nanti kira-kira bagaimana, dan nanti misalkan butuh bantuan apa ataupun alat-alat yang diperlukan, nanti kita mungkin dari RT bisa langsung ikut membantu menopang apa yang perlu diperlukan dari ibu-ibu, karena memang ujung tombaknya itu sebenarnya bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu dari rumah tangga itu dulu. Bapak untuk tomboknya ini. Ya, bapak itu sebenarnya cuma untuk penunjang, digerakkan, jadi dia sebagai pekerja lah, membantu ibu-ibu. Jadi kemungkinan kalau dari RT kami, kemungkinan kami akan tetap memfasilitasi, terutama yang dari alat yang untuk membuat losida itu. Untuk itu mohon nanti dari sini tadi sudah diberikan suatu keterangan ataupun wacana yang mana nanti akan kita dibantu ataupun nanti secara teori ataupun prakteknya. Jadi monggo kita dukung program itu supaya nanti kita sendiri dapat bisa mengolah sampah sendiri, karena memang di Kabupaten kita Sleman saat ini sedang darurat sampah. Mungkin dari saya itu dulu, nanti yang lainnya kita ambil. Terima kasih. Ya, oke, berarti ini kita sudah ada masukan-masukan, terutama untuk tentang sampah. Nah, kita akan segera melihat reaksi dari pikiran kita dan sudah diwujudkan oleh Pak Ferry. Tentunya Pak Ferry akan menunjukkan dari prosesnya nanti seperti apa, dan kita akan sampaikan kepada masyarakat, karena tadi kelihatannya cuma sederhana tapi manfaatnya besar. Mari kita tunjukkan praktek dari Pak Ferry. Oke, ini langsung kita tunjukkan. Pak Ferry akan memberi penerangan, penjelasan tentang cara pembuatan tempat sampah organik. Monggo Pak Ferry. Ya, jadi yang namanya losida itu terbuat dari paralon 4 dim dengan panjang, saya buat panjangnya, tingginya itu 120 cm, dengan 50 cm itu saya lobangi, saya bor ini, tujuannya supaya nanti ada binatang yang bakteri dan atau peresapan air itu, dan ada binatang yang bisa masuk ke situ, sehingga ketika sampahnya dimasukkan itu tempat ini tidak penuh-penuh. Nah, seperti yang saya lakukan sejak tahun 2018 sampai sekarang, tempatnya itu belum penuh-penuh. Nah, ini contohnya. Ada ini yang pertama, ini mungkin bisa lebih dekat. Ini saya tutup pakai drat. Ini dipakai drat. Ini yang 1/2 meter saya masukkan. Awalnya itu saya tidak pakai semen, tapi karena di dalam ada banyak binatang, lalu ada tumbuh hidup, namanya apa? Belatung. Maggot. Nah, maggot. Terus maggotnya itu keluar, lalu akhirnya saya semen di sini. Sekalipun saya semen, tetap mereka hidup di dalam, karena ini tidak makan sampingnya ya. Di samping-samping kan di dalam kan. Bagaimana caranya? Saya gali pakai linggis, itu pas dengan ini saya masukkan. Nah itu, terus tinggi. Kenapa saya pilih tinggi 120? Itu untuk memudahkan saya
karena mengantisipasi malas. Kalau pendek harus turun toh, harus buka gini baru masukkan. Nah, seperti tinggi seperti ini saja kadang malas, ya kan? Nah, maka ini saya buat tinggi, lalu ambil dari dapur, saya masukkan di sini, selalu begitu. Ini tidak penuh-penuh, ini yang pertama, supaya ini tidak mudah penuh. Lalu saya buat ini lagi di sini. Lalu ada yang saya buat yang 1 meter di sini, ada yang 1 meter di sini, lebih pendek dia. Yang ini saya tutup pakai drat. Kalau yang ini apa adanya, saya pakai ini sama dengan ini, jadi nggak perlu tutup khusus, ya, pakai tutup kayak gini aja cukup. Ini losida, lodong sisa dapur. Ini yang pertama ya. Kalau setelah 6 tahun, lalu darurat sampah, saya mulai membeli alat ini ember. Sekarang yang ini kalau losida tadi yang permanen. Iya. Permanen ya. Bisa kembali kemana-mana. Oke, tadi sudah selesai yang Bapak pertama tentang losida ya. Kita akan mendengarkan penerangan dari ember tumpuknya yang selama ini sudah dipraktekkan oleh Pak Ferry. Ini sudah dipakai atau belum, monggo. Jadi untuk teman-teman yang di warga Jombor Kidul akan mendengarkan secara utuh. Baik, Bapak Ibu, tadi saya jelaskan tentang losida bagi mereka yang punya lahan, punya tanah, yang lahannya agak luas jauh dari sumur, karena ada juga yang bertanya bagaimana dengan sumur, apakah nanti bisa tercemar enggak? Biar itu saya mau jawab, itu bukan bagiannya saya. Yang jelas saya buat jauh dari sumur. Nah, itu yang punya lahan ya. Kalau yang tidak punya lahan, ini ada namanya ember tumpuk. Ember tumpuk terbuat dari ember cat yang 25 kilo. Ini saya beli dengan harga 80.000 karena satu buah ya, satu buah ember tumpuk ini sudah ada kerannya, sudah ada kerannya. Kenapa harus ember tumpuk? Sebenarnya tidak harus ember tumpuk juga, tapi saya beli ember tumpuk karena nanti di atasnya itu untuk sisa dapur, entah kulit buah maupun sayur-sayur itu ditaruh di sini, lalu airnya akan jatuh ke bawah, sini dalam periode sekian jangka waktunya itu bisa dipanen air lindinya. Nanti saya tunjukkan bahwa saya sudah pernah panen air lindi ada 3 jerigen. Untuk Bapak Ibu yang tidak punya lahan untuk buat losida, bisa menggunakan ember tumpuk, gitu ya. Menggunakan ember tumpuk. Dan mungkin nanti akan ada pertanyaan, kalau sudah penuh bagaimana? Kalau sudah penuh, saya buat yang namanya komposter ya, dalam yang besar. Tapi sementara saya kira untuk memulai ini, Bapak Ibu warga Jombor Kidul, kita bisa memulai praktek dulu dengan entah dengan ember tumpuk ataupun dengan losida yang tadi saya bilang tidak penuh-penuh. Itu demikian yang saya bisa jelaskan. Oke, ini yang sudah dipraktekkan dan bisa kita lihat teman-teman. Ya, sudah. Tadi saya jelaskan tentang ember tumpuk, itu contoh. Nah, sekarang saya itu mempraktekannya di dapur saya. Jadi kalau dari sini saya buang sisa-sisa dapur di sini. Ini ada tempat sampah pertama di sini. Ini yang organik ya. Saya buang di sini yang organik. Terus kalau sudah penuh, baru saya pindahkan ke sini. Ini ya.
Ini saya sudah panen. Saya pindahkan ke sana. Ya. Oh ya. Ya. Jadi dari sini saya buang sampah organiknya di sini, terus saya pindah ke sini, dari sini pindah ke belakang karena kalau sudah penuh. Sampai saat ini yang sampah organik saya belum pernah panen. Kalau sudah panen dalam arti kalau nanti dikeringkan, terus saya masukkan dalam karung. Nah itu yang akan dibuat pupuk di mana untuk tanaman kita ya Mas. Kompos itu ya untuk tanaman kayak lombok atau tomat dan lain sebagainya. Ini ada dua sampah sebenarnya, dua tempat sampah ini. Dari sini karena kami ada bertiga di sini, saya, istri sama anak satu. Itu kalau saya sendiri pasti dengan sendirinya saya yang organik di sini, terus yang non organik itu saya pilah-pilah. Ada tempatnya ini, ada untuk misalnya kedus bisa taruh di sini, terus ada apa lagi ini, yang botol, yang ini biasanya saya taruh di sini, di sini. Lalu ini ada plastik. Ini sudah penuh, saya pindahkan ke dalam karung, ya, ada di sana karungnya. Nah ini penting sekali. Dua tempat sampah ini. Kenapa penting? Karena tadi 3 warga itu belajar, bersama-sama belajar. Mereka kadang-kadang bisa ingat menaruh di sini, tapi seringkali karena sibukan, karena ingin cepat-cepat lalu taruh aja di sini. Nah dari sinilah akhirnya saya mulai angkatin entah organik, saya pindah ke sini atau non organik saya pilah-pilah lagi taruh di sini, begitu. Nah kalau mau lihat tentang tumpukan yang yang tadi yang saya sudah pilah-pilah dalam karung maupun air lindi dan komposter yang besar ada di tempat lain. Saya sudah melakukan itu semua. Kalau saya bisa, Anda mestinya bisa juga. Jadi kan itu uap ada gasnya. Ini air lindinya ya, Jadi lindi ya, lindi. Ini bisa untuk Pupuk. dikelola untuk pupuk ya. Ini langsung disiram itu bisa untuk pupuk kan? Harus dicampur dengan air. Jadi Campur air. Iya, lah mati. Langsung campur air. Iya, nanti misalkan itu sak botol aqua gelas nanti sak ember. Karena aku tinggi, nutrisinya tinggi. ya, jadi sudah. Oke. Bapak Ibu warga Jombor itu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Mas Dari tentang bagaimana cara pembuatan losida, bagaimana cara pembuatan Mungkin ember tumpuk. lebih ke penggunaan. Ya. Kan tadi nggak ada praktek pembuatan, Ya. penggunaan. Bapak Ibu yang saya hormati warga Jombor itu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan beberapa item tentang penggunaan dan pemanfaatan adanya pembuatan losida dan ember tumpuk. Kami sebagai yang dituakan di dalam Jombor Kidul Kumrika ini dapat memberi kesimpulan bahwasanya tentang fungsi ember tumpuk dan losida ini sangat mudah, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Oleh karena itu dengan adanya losida dan ember tumpuk ini kami harapkan bisa boleh dikatakan sambil menyelam minum air. Artinya di samping Bapak Ibu nanti memasukkan barang-barang sampah anorganik di losida maupun ember tumpuk, sekaligus nanti bisa memilahkan sampah anorganiknya. Jadi seperti contoh ini Bapak Mas Ferry sudah memberikan contoh. Ya, harapan kami nanti dengan contoh, dengan sampel ini Bapak Ibu sekalian yang khususnya warga Jombor gitu, baik dari RT 01 sampai 07, nanti diharapkan
bagaimana sekarang bisa merubah keadaan yang tadinya belum ada sekarang ada, dan sekaligus sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua. Bagaimana Jombor bisa menciptakan rumahku bersih, sampahku bersih. Sekian, matur nuwun.